Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Pagi yang cerah, sebelum kami bekerja, sebelum kami kuliah atau berdagang, kami mengutamakan Tuhan, lihat segala-galanya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun renungan firman-Mu singkat, tapi firman itu boleh mengorek, membimbing hidup kami, menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-28 dan ayat 29. Matius pasal 7 ayat 28 dan ayat 29. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajaran Yesus. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Kita mengenal ahli Taurat berarti dia mengerti akan Taurat, mengerti akan firman Tuhan dengan baik. Tetapi yang sangat menarik, kita mendengar firman Tuhan mengerti baik, tetapi apakah firman itu mengubah hidup kita? Apakah firman itu mengubah karakter kita? Justru yang utama itu firman yang mengubah karakter kita. Sebab firman Allah yang harus mengubah hidup kita. Siapa yang mengubah itu? Itu tidak lain daripada Roh Kudus. Maka dikatakan ayat 29, sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Apa kuasa? Itulah Roh Kudus. Tuhan akan memberikan kuasa. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan kepada saudara. Roh Kudus yang mengurapi saudara. Roh Kudus yang membentuk hidup saudara. Karena Roh Kudus, maka kalau kita mendengar firman Tuhan, kita buka hati kita. Tuhan, ubah hidup kami, karakter kami yang buruk. Sebab kami akan mempunyai karakter yang baik. Sebab ke surga hanya membawa iman dan karakter. Iman dan karakter. Kita mohon Roh Kudus mengubah karakter kita yang tidak baik menjadi baik. Sebagaimana kita lihat bagaimana masih manusia dia berubah bukan karena hebat seseorang, tapi karena Roh Kudus. Maka pada pagi ini izinkan Roh Kudus mengubah karakter kita yang tidak baik, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi pegawai yang baik, menjadi pimpinan yang baik, yang sesuai dengan maunya pimpinan Roh Kudus. Bukan kepintaran otak baik, tapi bukan itu jadi ukuran dari Roh Kudus. Roh Kudus izinkan mengubah hidup kita. Izinkan mengubah suami kita. Kita bawa dalam doa anak-anak kita yang nakal, suami kita yang kurang setia, suami istri kita yang kurang setia. Izinkan Roh Kudus yang berkarya, bekerja buat suami, istri, dan anak kita, atau diri kita berubah. Karena kita memiliki karakter seperti Kristus. Sudah mau? Amin. Terima kasih Bapa di surga. Menteraikan firman dan hati kami, dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada Lamana Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Itu memang hikmat yang dari Tuhan Kau berikan buat mereka, dan tugas-tugas pelayanan sebagai hamba-hamba Allah. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan
Allah berkati.